Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aa Supitasari dari Pendidikan Matematika UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Baiklah, yang pertama yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan pada gambar segitiga siku-siku berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari segitiga siku-siku. Yang pertama yang dinamakan sisi. Sisi itu adalah bagian dari segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu sisi di depan sudut. Ini sudut alfa, maka yang berada di depan sudut alfa adalah sisi di depan sudut, ini bagiannya. Kemudian sisi di samping alfa. Sisi di samping alfa adalah sisi yang ini. Kita namai dengan sisi samping. Kemudian sisi terpanjang atau biasa disebut juga sisi hipotenusa, yaitu adalah sisi berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu rumus sinus atau biasa dikenal dengan istilah sin. Di sini karena sudutnya alfa, maka di sini kita tulis dengan sin alfa. Rumus sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian kosinus atau biasa ditulis atau dikenal dengan istilah cos. Karena di sini sudutnya alfa, maka kita tulis dengan cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian tangen atau biasa dikenal dengan istilah tan, karena di sini sudutnya juga sudut alfa, maka kita tulis dengan tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Kemudian kosek atau kosekan itu rumusnya kebalikan dari sin, yaitu sisi miring dibagi sisi depan, maka kita tulis dengan 1/sin alfa. Kemudian rumus sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jika cos itu rumusnya sisi samping dibagi sisi miring, maka sekan rumusnya adalah sisi miring dibagi sisi samping. Maka kita tulis dengan 1/cos alfa. Kemudian kotangan atau biasa dikenal dengan istilah kot, kita tulis dengan kotangen A sama dengan 1/tan alfa, karena rumus kotangen itu kebalikan dari rumus tangen. Jika rumus tangen itu adalah sisi depan dibagi sisi samping, maka rumus kotangen itu adalah sisi samping dibagi sisi depan sudut, maka kita tulis dengan 1/tan alfa. Untuk mudah mengingat rumus-rumus sin, cos, tan, kita bisa mengingat dengan istilah sin demi. Jika ditanya sin, maka kita ingat di pikiran kita yaitu sin demi, artinya sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos kita kenal dengan istilah kosami, artinya jika ditanya rumus cos kita ingat kosami, artinya sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian tan juga dikenal dengan istilah tan desa.
tan desa, jika ditanya tan, maka sisi depan dibagi sisi samping. Untuk kosekan, sekan, dan kotangan itu kebalikan dari sin, kos, dan tan. Maka kita hanya perlu mengingat sin, kos, dan tan. Maka kita akan bisa menentukan rumus dari kosekan, sekan, dan kotangan. Kemudian contoh. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Kita lihat segitiga siku-siku di bawah ini mempunyai A, B, dan C, dan nilai sisinya 4, 2, dan 6. Tentukan nilai dari A, sin alfa, B, cos alfa, dan C, tan alfa. Jawab. Yang ditanyakan pada yang bagian A adalah sin alfa. Sudut alfa berada di bagian ini. Ini sudut alfa. Nah, sin tadi kita mengingat sin itu adalah sin demi, artinya sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kita tentukan dulu yang mana bagian sisi di depan sudut, sisi di samping sudut, dan sisi miring sudut. Sudut berada di sini, maka sisi yang berada di depan sudut itu 2. Kemudian sisi di samping sudut adalah 4. Kemudian sisi miring itu ingat sisi terpanjang atau hipotenusa bernilai 6. Nah, kemudian rumusnya tadi adalah sin demi. Sin sama dengan sisi depan itu 2, kita tulis 2. Kemudian sisi miring adalah 6, kita tulis 6. Maka 2/6 itu kita sederhanakan menjadi 1/3. B yang ditanyakan adalah cos alfa. Cos alfa kita ingat rumus dari cos alfa. Kita hanya mengingat saja cos sami. Artinya cos sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya bernilai 4 dan sisi miringnya bernilai 6. Maka 4/6 kita sederhanakan menjadi 2/3. Maka hasil cos alfa adalah 2/3. Kemudian yang C ditanyakan adalah tan alfa. Tan alfa rumusnya kita ingat tadi tan desa. Tan sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, yaitu nilai dari sisi depan adalah 2, nilai sisi samping adalah 4. Maka kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi 1/2. Maka hasil dari tan alfa yaitu 1/2, cos alfa adalah 2/3, sin alfa adalah 1/3. Selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kita akan menentukan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Sebelumnya pada kuadran untuk lingkaran penuh pada kuadran adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kita bagi lagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Nah, yang pertama yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Pada kuadran pertama
0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga adalah 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran keempat 270 derajat sampai 0 derajat. Nah, semua nilai yang berada di kuadran 1 itu bernilai positif, baik sin, cos, tan, kotangen, kosekan, sekan. Nah, untuk kuadran kedua hanya nilai sin yang bernilai positif dan kebalikan dari sin yang bernilai positif. Selain dari itu, nilai yang berada di kuadran 2 akan bernilai negatif, misalnya cos, tan. Nah, untuk kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tan dan kebalikannya, yaitu kotangen. Selain dari tan dan kotangen, nilainya akan bernilai negatif, misalnya cos dan juga sin. Kemudian pada kuadran keempat, nilai yang bernilai positif hanya cos dan kebalikannya. Selain dari ini akan bernilai negatif seperti sin dan juga tan. Nah, di sini ada tabel perbandingan sudut istimewa atau nilai-nilai sudut istimewa pada sin, cos, dan tan. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pada sudut istimewa di kuadran pertama kita membuat tabel agar mudah mengingat dan menentukan nilai-nilai trigonometri. Yang pertama kita mulai dari nilai sin pada 0 derajat. Nah, nilai sin jika semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Sin alfa pada 0 derajat itu bernilai 0 derajat. Nah, pada sin 0 derajat bernilai 0 derajat. Kemudian pada 30 derajat sinnya bernilai setengah. Kemudian sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Kemudian sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, untuk nilai cos itu kebalikan dari nilai sin. Jika nilai sin tadi semakin ke kanan semakin besar, maka untuk nilai cos semakin ke kanan itu semakin kecil. Jadi kita hanya perlu mengingat nilai sin saja. Nilai cos pada 0 derajat itu bernilai 1. Untuk cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu 1/2 akar 2, kemudian cos 60 setengah, cos 90 itu 6. Untuk nilai tan itu adalah sin dibagi cos, artinya nilai 0 ini dibagi nilai 1. Untuk yang pertama tan alfa itu bernilai 0. Nah, kemudian setengah dibagi setengah akar 3 itu artinya begini, kita buat setengah dibagi setengah akar 3. Kita coret saja setengahnya, maka 1, maka sama dengan setengah akar 3. Kemudian kita rasionalkan setengah akar 3
dikali akar 3 per akar 3, itu hasilnya kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah, jadi setengah akar 3. Nah, jika akar 3 dikali akar 3 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri, maka 3, sehingga bisa juga ditulis seperti ini, 1/3 akar 3, maka hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kemudian untuk tan 45 derajat, setengah dibagi setengah itu hasilnya 1. Nah, kemudian untuk tan 60 derajat, setengah akar 3 dibagi setengah. Kita bisa langsung coret saja, sama dengan akar 3. Nah, maka hasilnya adalah akar 3. Kemudian untuk tan 60 derajat itu 0 dibagi 1. Perlu kita ingat, jika pembaginya bernilai 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kemudian contoh nilai perbandingan sudut istimewa. Tentukan nilai dari cos 150 derajat dan cos 25 derajat. Jawab. Nah, yang pertama kita lihat dulu 150 derajat itu berada di kuadran mana? Apakah berada lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat? Nah, agar kita ingat, maka kuadran dia berada di kuadran mana, ini saya tampilkan lagi gambar yang tadi untuk mudah menentukan nilai tersebut berada di kuadran mana. Nah, kalau digambarkan itu kira-kira gambarnya seperti ini. Oh, ternyata 150 derajat itu berada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang bernilai positif itu hanya sin dan kebalikannya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah cos, berarti di sini bernilai negatif. Nah, maka yang kita pikirkan itu, berapakah kurangnya nilai 150 derajat itu ke 180 derajat? Maka kurangnya adalah tentunya 30 derajat. Nilai kurangnya 30 derajat. Jika cos 30 derajat tadi bernilai 1/2 akar 3. Nah, untuk di cos 150 derajat itu bernilai negatif, artinya setengah akar 3. Nah, nilainya itu bernilai setengah akar 3. Maka hasil dari cos 150 derajat adalah setengah akar 3. Nah, yang B cos 225 derajat.
kita tentukan dulu cos 225 derajat itu berada di kuadran berapa. Nah, untuk 225 derajat itu 180 dia kurang, sedangkan 270 dia lebih, artinya dia berada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang bernilai positif itu hanya tan, sedangkan yang ditanya adalah cos, artinya nanti di sini akan menghasilkan nilai negatif. Jika digambarkan, maka gambarnya itu seperti ini. 225 derajat itu berada di kuadran ketiga. Nah, untuk di kuadran ketiga itu tadi kita ingat bahwa yang bernilai positif hanya tan dan kebalikannya. Jika nilai cos dan sin itu akan bernilai negatif. Nah, untuk 225 derajat itu yang kita pikirkan itu berapa lebihnya dari 180 derajat. Nah, untuk lebihnya itu adalah 45 derajat. Maka nilainya itu akan menjadi 1/2 akar 3. Kita lihat dulu di sini. Ini lebihnya tadi 45 derajat. Nah, di sini artinya nilai 45 derajat, jadi cos 225 derajat itu akan sama dengan cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2. Nah, karena ini tadi berada di kuadran ketiga ini, maka cos 225 itu bernilai negatif. Nilainya sama, tetapi di sini karena dia berada di kuadran ketiga, maka hasilnya adalah negatif. Berada di kuadran ketiga ini nilainya itu negatif. Nah, baiklah, itulah video pembelajaran trigonometri pada segitiga siku-siku dan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.